mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Erlina Nurhasana. Pada semester ini saya menjadi tutor untuk mata kuliah perpajakan. Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Seperti halnya di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa penerimaan pajak merupakan sumber terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Begitu pentingnya perpajakan sehingga diseminasi pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan di perguruan tinggi serta sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar dilakukan. Banyaknya wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan lebih banyak disebabkan karena ketidaktahuan mengenai aturan-aturan perpajakan yang semakin rumit dan kompleks. Mata kuliah ini akan membahas secara komprehensif mengenai konsep perpajakan dengan materi perundang-undangan perpajakan terbaru dan peraturan-peraturan perpajakan terkait lainnya sehingga berguna sebagai diseminasi perpajakan. Di beberapa bab dalam buku ini dilengkapi contoh perhitungan pajak yang biasanya terjadi dalam praktik, sehingga tidak saja pembaca memahami konsep dan perhitungan tetapi juga lebih mendalam sanggup untuk mempraktikkan pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak. Buku materi pokok yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Eksi 4206 Perpajakan. Mata kuliah perpajakan terdiri dari 9 modul. Modul pertama yaitu dasar-dasar perpajakan yang menjelaskan tentang kegiatan pelajar 1 ya, mengenai definisi, fungsi, asas-asas perpajakan dan teori mendukung pemungutan pajak. Yang kedua, kegiatan belajar 2 mengenai jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, timbul dan berakhirnya pajak, dan tarif pajak. Modul 2 yaitu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Kegiatan belajar 1 berisikan pengertian umum dan NPWP atau PPKP. Kegiatan belajar 2 mengenai pemungutan atau pemotongan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan pajak serta ketetapan pajak. Modul 3 berisikan pajak penghasilan secara umum yang terdiri dari kegiatan belajar 1 mengenai subjek pajak dan objek pajak, kegiatan belajar 2 mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan tarif. Modul 4, pajak penghasilan pasal 21 yang berisikan kegiatan belajar 1 mengenai pemotong pajak, subjek pajak, dan objek pajak, PPh pasal 21. Kegiatan belajar 2 mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Modul 5, pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 26. Terdiri dari kegiatan belajar 1 mengenai PPh pasal 22 dan 23, kegiatan belajar 2 mengenai pajak penghasilan pasal 26. Modul 6, pajak penghasilan pasal 25, berisikan kegiatan belajar 1 mengenai penghitungan angsuran bulanan dan besarnya angsuran pajak tahun pajak dalam hal-hal tertentu. Kegiatan belajar 2 besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan opsi H-opsi, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Modul 7 yaitu pajak penghasilan yang bersifat final. Terdiri dari kegiatan belajar 1 mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan kegiatan belajar 2 mengenai pajak penghasilan pasal 15. Modul 8, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Terdiri dari kegiatan belajar 1 mengenai dasar-dasar PPN, kemudian kegiatan belajar 2 mengenai pajak pertambahan nilai lanjutan.
Dan modul 9 yaitu pajak daerah yang terdiri dari kegiatan belajar 1 mengenai pajak provinsi dan kegiatan belajar 2 mengenai pajak kabupaten atau kota. Setelah mempelajari mata kuliah perpajakan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep-konsep perpajakan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang, serta analisis terhadap transaksi perusahaan yang terkait dengan perpajakan dan penyajiannya dalam laporan keuangan komersial dan fiskal. Rincian mengenai kompetensi yang diharapkan adalah 1. Menjelaskan dasar-dasar perpajakan, 2. Menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 3. Menjelaskan pajak penghasilan umum, 4. Menjelaskan PPh pasal 21, 5. Menjelaskan PPh pasal 22, 23, dan 26, 6. Menjelaskan PPh pasal 25 atau angsuran pajak, 7. Menjelaskan PPh bersifat final, 8. Menjelaskan PPN dan PPNBM, serta 9. Menjelaskan pajak daerah. Dalam tutorial online ini dilaksanakan 8 inisiasi atau sesi pertemuan dengan kegiatan yang pertama inisiasi. Ya, kegiatan ini merupakan penyampaian materi yang terdiri dari 8 inisiasi yang diberikan sesuai dengan jadwal. Bobot penilaian untuk setiap inisiasi yaitu sebesar 20%. Kedua, yaitu tugas. Kegiatan ini merupakan pengerjaan tugas yang harus dikerjakan sebanyak 3 kali yang diberikan pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh dengan bobot penilaian 50%. 3. Diskusi. Kegiatan ini merupakan diskusi pada forum yang telah disiapkan sebagai kegiatan interaksi terkait dengan materi yang dibahas. Agar jawaban saudara lebih dapat bernilai, silakan tulis jawaban saudara pada forum diskusi sesuai setiap inisiasi berdasarkan referensi pakar, ya, dengan mencantumkan sumbernya. Ya, jadi mohon untuk dijawab diskusi dengan mencantumkan alamat web atau link bahan tambahan untuk membantu proses diskusi dengan bobot penilaian 30%. 4. Kuis merupakan kegiatan tes formatif yang bisa saudara kerjakan pada setiap inisiasi atau pertemuan yang dapat digunakan untuk berlatih untuk menghadapi ujian akhir semester. 5. Kontribusi nilai dan plagiarisme. Perlu saudara ketahui bahwa kegiatan tutan ini berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir. Jika saudara dapat menjawab soal ujian akhir secara benar, minimal mendapatkan poin 30%. Apabila saudara kedapatan melakukan plagiarisme atau penjiplakan terhadap jawaban mahasiswa lain, maka jawaban saudara akan dinilai 0. Oleh karena itu, berpartisipasilah aktif dalam diskusi dan tugas secara individu dan kirimkan jawaban saudara sesegera mungkin sebelum batas waktu berakhir. Kami sangat mengharapkan saudara dapat berpartisipasi aktif pada tuton ini. 6. Format pengiriman tugas dan diskusi. Untuk menghindari kesalahan teknis dalam salah pengiriman jawaban diskusi, inisiasi, dan tugas sebaiknya saudara periksa terlebih dahulu sebelum diunggah. Dan tugas ditulis dalam format Word atau PDF, bukan dalam format lain. Serta diminta untuk mencantumkan sumber atau alamat web atau link bahan tambahan jawaban tugas saudara. 7. Masa aktif inisiasi dan tugas. Masa aktif setiap inisiasi dan diskusi adalah 1 minggu setelah masa aktif setiap tugas adalah 2 minggu. Materi inisiasi dan tugas akan dinonaktifkan setelah masa berakhirnya. 8. Media pembelajaran. Materi yang tersedia pada tuton pajak ini dilengkapi dengan Open Education Research. Silakan saudara pelajari materi inisiasi melalui slide, video, dan atau PowerPoint dari tiap inisiasi yang disediakan. Gunakan headphone atau pengeras suara untuk materi yang menggunakan media video. Selamat bergabung dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.